Kak. Kak. Kak David. Duh, Kak David. apa nih? Ini lagi serius. Kak David seriusnya. Lagi ngapain tuh, Kak? Nih, Oh, baca berita. iya, tenang nih, tenang. Kak. Ini beritanya lagi, berita tentang banyak bencana alam sama penyakit di mana-mana, Mi. Itu, Mi. Waduh, Kak. Lihat. Pagi-pagi kau baca berita yang menyedihkan. Bentar, yang Mi, membuat bentar. hati sedih. Iya, tapi lihat, Mi, biar kejelas ya. Tak baca pakai kaca pembesar, Mi. Lihat ini, Mi, kaca pembesar. Loh, Itu kan piring, Kak. Ya ampun, Kak. Kaca pembesar kan bukan piring, Kak. iya, Mi. Gimana tuh, Kak David? Kaca pembesarku mana, Mi? Kaca pembesar. Kak David mana nih? Mana? Oh, ini, Mi. Piringnya. Ini loh, Mi. Iya. Kamu ini, Mi, kamu Kak sembunyikan. David sih taruhnya nggak tahu di mana tadi. Sampai piring tak buat kaca pembesar. Kamu tuh gimana tuh, Mi? Ya, Ini lihat. apa beritanya? Iya. Bencana, gempa Aduh, bumi, Kak. banjir Kak, di Kak, mana-mana. Kak. Ini ingin dengar berita yang menyenangkan, yang sukacita gitu loh, Kak. Kita sukacita. Iya, Menyenangkannya Kak. seperti apa, Mi? Kan sebentar lagi kita mau merayakan Natal. Oh iya ya. Iya. Terus Kita kan mau dengar berita sukacita tentang kelahiran Tuhan Yesus. Iya betul. Kita mau dengar dong, Kak. Oh, Yang berita. membuat hati senang, gembira, sukacita. Oh, yang seperti waktu disampaikan sama para malaikat kepada para gembala itu. Iya. Wah, Kak David, masih tahu kan ceritanya teman-teman? Kita mau dengar lagi nih, Kak. Ayo, Kak Iya, iya. David cerita dong. Iya, adik-adik semua ya yang di rumah ya. Kita sama-sama mau belajar ya. Kita mau Iya. mendengar kabar sukacita yang disampaikan oleh malaikat pada para gembala tentang kelahiran Tuhan Yesus. Gitu ya, Mi ya? Iya, ayo Kak cerita dong, Kak. Kita mau Oke. dengar. Asik. Ayo kita dengar sama-sama ya, adik-adik. Ya, ayo, Mi, siap-siap, Mi. Shalom adik-adik, ketemu lagi nih di ibadah sekolah minggu. Nah, sebelum kita memulai ibadah hari ini, kita buka dalam doa yuk. Mari kita lipat tangan dan tutup mata. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami mau memulai ibadah sekolah minggu. Kami mohon penyertaan-Mu, kami mohon hikmat dari-Mu supaya kami dapat mengikuti ibadah sekolah minggu dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Yuk kita sama-sama puji Tuhan. Yesus Allah yang luar biasa, apapun Dia bisa. Dalamnya hatiku selalu oleh mujizat bercahaya. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia Tuhan Allahku, Dia paling dapat diandalkan. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia Tuhan Allahku,
tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak
Shalom adik-adik, apa kabar? Sukacita, semangat disertai Tuhan selalu. Hari ini kita sama-sama mau belajar kabar sukacita, kabar bahagia, kabar gembira. Apa itu Kak? Kabar sukacita tentang kelahiran Tuhan Yesus pertama kali disampaikan kepada para gembala. Kenapa kok para gembala? Padahal para gembala ini adalah orang-orang rendah, orang-orang yang tidak dipandang pada masa itu. Tapi Tuhan melalui malaikatnya menyampaikan kabar kelahiran Sang Mesias, Juru Selamat dunia, pada para gembala, pada orang yang dipandang rendah oleh orang-orang di sekitarnya. Ini berarti Tuhan hadir, Tuhan mau datang kepada semua golongan manusia. Tidak peduli orang itu orang rendah, orang yang tidak dipandang, orang berdosa, atau orang yang berkecukupan, orang yang diberkati Tuhan, atau orang yang punya kedudukan yang tinggi, yang bagus. Tuhan datang kepada semua golongan manusia. Nah, kisah kelahiran Yesus disampaikan pada para gembala ini kalian bisa baca dalam Injil Lukas pasal 2 ayat 8 sampai 20. Ketika itu dikisahkan, para gembala ini sedang menggembalakan para domba-dombanya ini di padang belantara. Waktu mereka sedang menggembalakan domba, tiba-tiba wah, ada sesuatu yang muncul di dekat mereka. Mereka pasti ketakutan. Apa ini? Apa ini? Silau, ada sinar. Ternyata seorang malaikat Tuhan sedang menghampiri para gembala ini. Malaikat ini membawa kabar. Kita baca sama-sama di dalam Injil Lukas pasal 2 ayat 10. Injil Lukas pasal 2 ayat 10. Apa kabar sukacita itu? Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi yang dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Kelahiran sang raja, sang Mesias. Kenapa kok di dalam palungan? Karena sewaktu itu semua tempat penginapan sudah penuh dan akhirnya Yesus lahir. Lahirnya tidak di ranjang tempat tidur yang nyaman adik-adik, tapi di tempat palungan. Tahu kalian palungan itu apa? Palungan adalah tempat makan hewan. Tuhan Yesus lahir di palungan tempat makan hewan. Para gembala tadi setelah mendapat kabar dari malaikat tadi, mereka sepakat, mereka punya respon yang sama. Bersama-sama mereka menghampiri bayi Yesus. Mereka bersama-sama, tidak sendiri-sendiri, kompak mereka, ya. Lalu mereka bertemu dengan Ibu Maria dan Bapak Yesus. Para gembala ini menceritakan apa yang sudah mereka dengar lewat malaikat Tuhan tadi. Dia menceritakan ke semuanya. Dan setelah mereka bertemu dengan bayi Yesus itu, mereka punya action lagi. Mereka menceritakan kepada semua orang berita tentang keselamatan lahirnya Juru Selamat dunia ini tidak disimpan sendiri oleh para gembala. Setiap dia ketemu dengan orang lain, dia bercerita tentang kelahiran Sang Juru Selamat, Sang Mesias. Ada action dari para gembala ini. Nah, adik-adik, seperti kalian juga, kakak juga,
kabar keselamatan tentang Tuhan Yesus, kita juga harus menceritakan kepada semua orang. Teman-teman kita mungkin yang sedang letih, lesu, mungkin sedang sedih, kita beritahu, datang pada Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat, Sang Penolong. Seperti itu adik-adik, pada kakak, orang tua, siapapun yang kita jumpai, kita ceritakan kabar keselamatan hanya ada lewat Tuhan Yesus Kristus. Itu adik-adik ya. Lalu para gembala ini setelah berespon menghampiri bayi Yesus tadi, mereka punya action menceritakan pada semua orang. Dan yang ketiga, para gembala ini tidak lupa, dia memuji-muji Allah. Di dalam kitab Lukas diceritakan mereka memuji-muji Allah karena janji Allah ternyata yang disampaikan oleh malaikat benar. Mereka melihat sendiri kelahiran Sang Juru Selamat. Adik-adik, kalian dalam situasi kondisi apapun yang kalian hadapi, mungkin ada keluarga yang sedang sakit, saudara, tetap kalian punya hati memuji Tuhan. Gak ada alat musik, gimana kak? Memuji Tuhan tidak harus dengan alat musik. Kalian mungkin sendirian dalam kamar, kalau kalian bisa gitaran, ada alat musik, baik, tidak apa-apa. Tapi kalau udah ada, kalian memuji Tuhan dalam hati kalian, dalam mulut kalian memandangkan puji-pujian kepada Allah Bapa. Tuhan dengar, Tuhan suka dengan puji-pujian umatnya, termasuk adik-adik semua, kakak juga. Apapun yang sedang kita hadapi, kakak pun juga sedang menghadapi masalah, kesusahan. Memuji Tuhan dalam hati, mulut mengucapkan firman Tuhan, memuji Tuhan. Tuhan dengar. Dah adik-adik, kita sudah belajar kabar sukacita yang sudah diterima oleh para gembala. Kita sama-sama, kita mau menceritakan, kita mau meresponi setiap firman Tuhan dengan benar, menceritakan pada orang lain. Dan jangan lupa, kita tetap memuji Tuhan dengan semangat, dengan sukacita. Sampai bertemu lagi adik-adik. Tuhan Yesus berkati. Kita mau baca ayat hafalan dan kita berdoa bersama-sama. Sampai ketemu. Tuhan Yesus berkati. Lukas 2 ayat 14. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Terima kasih teman-teman. Semangat ya belajar beribadahnya. Dadah.
Terima kasih Tuhan Yesus buat ibadah hari ini. Kita akan mengakhiri beribadah ini Tuhan. Kita senang kalau Tuhan Yesus sudah datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kita Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Kita akan mengakhiri ibadah ini. Berkatilah dan lindungi kita semua dari virus-virus corona Tuhan. Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Dadah teman-teman. God bless you. Semangat ya. Kalau yang buat aku bahagia itu aku tuh bisa dengerin hobiku, jadi kayak main futsal atau buat naskah film itu maksudnya buat aku bahagia nggak? Kakak bahagia kalau mama sama papa memberi kakak hadiah. Yang buat aku bahagia itu rasanya kayak waktu aku melayani. Jadi waktu aku melayani itu aku jadi sukacita gitu.